Perjalanan panjang Reina Mariana dalam mencari cinta sejati akhirnya usai sudah. Dipelukan seorang pria bernama Muhammad Solihin Effendi alias Zaki, Reina Mariana yang dikenal sebagai si Ipeh ini bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh cintanya untuk diabadikan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Reina pun tidak lagi menolak ketika sang pujaan hati yang telah memacarinya sejak 2 tahun yang lalu itu meminangnya untuk dijadikan pendamping hidup. Proses penyatuan cinta pun segera disusun. Kita Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Kemesraan ini berakhir di penghujung tahun lalu. Mario Lawalata dan Adinda kekasihnya harus menghadapi pahitnya putus cinta. Namun bagi Mario, hidup harus terus berjalan. Begitupun kehidupan asmaranya. Dan saat ini, gadis manis inilah yang berhasil mengembangkan cinta Mario Lawalata yang nyaris layu. Namanya Caca. 2 bulan sudah Mario Lawalata dan Caca menjalin cinta. Sayang, meski bersedia menanggung konsekuensi sebagai kekasih selebritis yang tidak luput dari pemberitaan, Caca tetap tidak bersedia untuk berkisah banyak mengenai perjalanan singkat cintanya. Namun penjelasan Mario seorang cukup menggambarkan betapa keduanya sedang dimabuk asmara. Pacar saya namanya Caca. Baru 2 bulan, 2 bulanan lah. 2 bulan. Udah lama kenalnya. Udah lama lah pokoknya kenalnya dari teman. Terus ya udah. Wajah cantik dan kepribadian yang menarik menjadi 2 dari beberapa kriteria dalam diri Caca yang berhasil menarik hati Mario. Tapi di samping 2 hal tadi, ia juga menemukan banyak hal menarik dalam diri Caca yang membuat Mario mantap menitipkan cintanya pada Caca. Ya banyak physically juga ininya juga pribadiannya juga gitu. Kalau ngomong ya kita nyambung, terus apa lagi ya? Smart, dia juga pintar, terus juga ya banyak aja kayak kesamaan-kesamaan yang apa ya, yang ngebuat jadinya kita cocok. Caca pun diakui Mario begitu sangat mengerti dirinya dan pekerjaannya. Ya mengerti lah, karena emang ya mengerti lah karena kita udah saling tahu gitu. Saya udah cerita semuanya gitu, udah mengerti. Kita udah cari tahu semua, udah ngomongin tentang semuanya. Dia mungkin orangnya malu ya orangnya dia pemalu, jadi dia nggak begitu apa ya, emang pemalu, nggak usah kayak di kamera. Kalau misalnya kayak pergi sama keluarga saya aja atau sama teman-teman saya yang belum deket, dia juga jarang ngomong gitu. Meski sudah sama-sama mendalami hati masing-masing, rasanya masih terlalu dini bagi Mario untuk berbicara kelanjutan dari rajutan cintanya itu. Kalau ke arah sana sih hanya Tuhan yang tahu ya. Saya sih nggak mau ngomongin, wah iya saya ke sana atau saya nggak mungkin ke sana. Jadi saya jalanin aja. Tak banyak yang mengenal sosok pria ini sebelumnya. Ia adalah seorang disc jockey bernama Riri yang belakangan mulai aktif berkecimpung di dunia musik dengan menelurkan sebuah album rekaman. Nama Riri yang awalnya hanya membahana di antara pecinta musiknya itu, kini mulai dikenal orang saat ia tiba-tiba dikabarkan menjalin kasih dengan bintang sinetron Nova Eliza. Bahkan sempat juga sang DJ ini dikabarkan akan segera menyunting kekasihnya. Saat kabar tersebut kencang terdengar, selain Nova Eliza, Riri pun menjadi sasaran pertanyaan wartawan. Seiring dengan berlalunya waktu, cerita soal kisah asmara mereka pun berlalu. Malah kabarnya, hubungan asmara Riri dan Nova saat ini telah berakhir. Riri yang kami temui di sebuah acara menjelaskan kebenaran kabar tersebut. tanyalah sama Nova gitu kalau itu.
Hah? Nggak enak dong, kan ladies first, ya nggak? Ladies first. Udah kapan ya? Ya mungkin sih udah sebulan 2 bulan lah. Ya dua-duanya lah, gitu. Kita kan berdua. Kabarnya, tertundanya rencana pernikahan mereka beberapa waktu lalu menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan asmara itu berakhir di tengah jalan. Faktornya faktor X, Y, Z. Sebelum Nova menjalin hubungan dengan Riri, gadis asal Aceh ini pernah menjalin tali asmara dengan Eno netral. Namun nasib menentukan lain. Kisah cinta Nova tak berujung di pelaminan. Lepas dari Eno, Nova dikabarkan dekat dengan seorang sutradara Sri Darjeti setelah keduanya terlibat dalam sebuah syuting sinetron. Namun saat itu kedekatannya hanya sebagai pertemanan. Gue tuh sama dia tuh bener-bener sahabatan loh. Maksudnya yang dia orangnya yang asik, yang funky, yang gue yang kadang-kadang yang sweet gitu-gitu. Dan nggak cuma sama gue doang, dia deket sama yang lain kayak Cutari atau Nafa. Itu emang deket gitu loh. Kembali ke penuturan Riri. Selain faktor X, akhirnya perbedaan yang begitu mendasar menjadi salah satu alasan bagi Riri hingga kisah cinta dengan Nova Elisa harus diakhiri. Mungkin bisa dibilang prinsip gitu. Jadi emang itu mendasar ya udah gitu aja. Ya emang mungkin kondisi kali ya. Kondisi atau emang keadaan yang begitu ya. Ya kita kan nggak bisa nentuin sini begini ya kan. Kita cuma bisa tahu kan oh emang jalannya ke sini gitu. Akankah hubungan yang sedang terputus ini bersatu kembali? Kita nggak bisa ngeliat ke depannya gitu. Tapi keinginan dari Mas Rio sendiri seperti apa? Ya harapannya sih ya dua-duanya bisa baik gitu kan ya. Cuman ya emang sampai sekarang sih kita emang masih baik. Kalaupun tidak bisa lagi dipertahankan, Riri tetap menyimpan sisi baik dari segala situasi yang terjadi pada hubungan asmaranya dengan Nova Eliza. Ya emang masih mungkin untuk dilihat aja gitu. Dilihat sebagai pengalaman, dilihat sebagai evaluasi, ya kan? Apa yang bisa kita perbuat di kedepannya gitu. Kisah asmara Reina IP dengan Muhammad Zaki tak lama lagi akan segera berakhir pada tanggal 24 Mei mendatang. Sosok Reina yang pernah mengalami kegagalan cinta sebanyak 3 kali ini menarik untuk kita simak. Di atas bumi. Perjalanan panjang Reina Mariana dalam mencari cinta sejati akhirnya usai sudah. Dipelukan seorang pria bernama Muhammad Solihin Effendi alias Zaki, Reina Mariana yang dikenal sebagai si Ipeh ini bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh cintanya untuk diabadikan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Reina pun tidak lagi menolak ketika sang pujaan hati yang telah memacarinya sejak 2 tahun yang lalu itu meminangnya untuk dijadikan pendamping hidup. Proses penyatuan cinta pun segera disusun. Kita berdua akan menikah pada tanggal 24 Mei besok di mana? Di sini. Di sini. Sampai akhirnya naik pelaminan, hubungan asmara Reina dengan Zaki tidaklah selalu berjalan mulus. Beberapa kali kehidupan asmara pasangan ini diwarnai dengan putus sambung. Sebelum dengan Zaki pun, Reina beberapa kali dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan beberapa nama terkenal. Resminya gue udah diputusin, tepatnya akhir bulan Juli. Setelah break 1 bulan, terus gue break 1 bulan nggak ada kabarnya. Akhirnya 2 minggu kemudian gue datang ke rumahnya. Keputusannya gue harus mengalah, finish. Gitu, walaupun gue masih sayang dan gue masih cinta sama dia. Tapi kayaknya udah gak ada harapan lagi. Saat itu sebagai pasangan kekasih, normal saja mereka pernah putus hubungan namun nyambung kembali. Walaupun pada akhirnya cinta mereka benar-benar kandas, kami pernah menayangkan saat kemesraan mereka bahu-membahu mengelola warung tenda di Jalan Tirtayasa. Saat itu hubungan cinta mereka masih tampak besar. Namun itulah rupanya saat menuju akhir cinta mereka. Di warung itu, drama cinta mereka mulai tutup layar. Enggak, justru dengan adanya nasi goreng, ya kita jadi sibuk, masing-masing sibuk. Mungkin
gue mungkin udah nggak ada waktu lagi untuk untuk perhatiin dia secara seperti dulu lagi gitu loh. Karena gue menganggap dia udah bagian dari hidup gue, jadi gue nyantai aja sebetulnya gitu loh. Gue nyantai,